Kita beralih ke informasi sidang pembunuhan Brigadir Yosua yang akan dilanjutkan besok dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua rencananya akan menyampaikan paparan hasil otopsi ulang. Lima saksi ahli dijadwalkan hadir dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua besok. Salah satunya adalah Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua, yaitu Ade Firmansyah. Dalam paparannya, Ade menyebut 2 luka fatal di tubuh Brigadir Yosua ada di bagian dada dan kepala. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) juga menyebut ada sejumlah perbedaan dan kesamaan hasil otopsi ulang tersebut. Perbedaan terletak pada jumlah luka tembak di tubuh Brigadir Yosua. Versi otopsi kedua ada 5 luka tembak, sementara otopsi pertama menyebut ada 7 luka tembak. Luka tembak versi otopsi ulang terdiri dari 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Namun kedua hasil otopsi sama-sama menyatakan luka di jasad Brigadir Yosua adalah hasil tembakan, bukan penyiksaan. Kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama. Dalam sidang besok juga akan menghadirkan ahli forensik Farah Pekarau dan ahli kriminolog Muhammad Mustafa. Mereka akan memberikan keterangan untuk 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Rencananya, kelima terdakwa akan hadir dalam sidang besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua oleh Irfan Widianto membeberkan betapa menakutkan sosok anggota Propam Polri yang membuatnya tidak berani melawan perintah. Polisi peraih Adi Makayasa itu mengaku takut sehingga bersedia menjalankan perintah untuk mengamankan CCTV rumah Sambo. Salah satu terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Irfan Widianto, membeberkan betapa menakutkannya sejumlah sosok polisi di divisi Propam Polri. Salah satunya mantan Kaden A Propaminal di Propam Polri yang juga menjadi terdakwa kasus ini, Agus Nurpatria. Irfan mengaku meskipun ia tidak bertugas di Propam Polri, namun ia tidak berani melawan perintah Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV Duren 3. Saya ingin memberi pendapat akhir yang mulia. Bapak mohon izin saudara saksi. Bahwa pada prinsipnya saya hanya menjalankan perintah dari komandan selaku Kaden A Paminal, yang komandan pun menyadari bahwa Kombes, pangkat Kombes banyak komandan di Mabes. Namun Kombes di divisi Paminal itu cukup menurut kami polisi umum sebagian besar itu sangat menakutkan apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karo Paminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo bersama 6 anggota Polri lainnya didakwa merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan merusak CCTV yang membuat penyidikan menjadi terhambat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Cisumdawu Sumedang difungsikan secara gratis hingga cuti bersama Nataru berakhir. Dibukanya tol ini pun disambut baik pengguna jalan. Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan, wilayah Sumedang, pertanggal 15 Desember 2022, pukul 14 waktu Indonesia Barat, mulai difungsikan dengan tanpa tarif atau gratis. Difungsikannya jalan tol sepanjang 33 km penghubung wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung hingga Cimalaka Sumedang ini berdasarkan SK Menteri PUPR yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember setelah dilakukan uji kelaikan. Pengguna jalan yang menggunakan jalan tol Cisumdawu ruas Cileunyi, Pamulihan, Sumedang, dan Cimalaka hanya dikenakan tarif ruas
Cileunyi Pamulihan sebesar 11.000 untuk golongan 1. Selebihnya masih belum tarif, masih menunggu SK Menteri yang akan datang tentang pengoperasian jalan tol Cisumdawu ruas Pamulihan Sumedang. Sementara pembukaan jalan tol ini disambut baik oleh para pengguna jalan. Gimana tanggapannya setelah melewati? Enak, mantap, ini apa? Lebih cepat, terus pemandangannya mantap pokoknya. Seneng ya, pertama ditunggu udah lama. Moga-moga ini juga memperlancar dan mempermudah akses terutama ke Bandung ya. Karena Sumedang. Jalan tol Cisumdawu sendiri membentang sepanjang 60 km lebih, menghubungkan wilayah Cileunyi Bandung hingga Bandara Kertajati Majalengka melalui Kabupaten Sumedang. Dari total 6 seksi, baru seksi 1 hingga seksi 3 yang bisa dilalui kendaraan, sementara seksi 4 hingga seksi 6 masih dalam tahap pengerjaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim meluncurkan 5 buku karyanya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam peluncuran buku ini, Capi Hakim mendapatkan rekor muri sebagai penulis yang menerbitkan banyak buku. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan kepada mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim atas capaiannya sebagai penulis yang menerbitkan banyak buku. Sepanjang hidupnya, Capi Hakim telah menulis dan menerbitkan sebanyak 40 judul buku. Bahkan 5 buku karangannya diluncurkan bersamaan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya sudah menulis buku lebih dari 40 buku dan setiap terbit saya kecewa. Saya tidak pernah puas dengan buku yang saya hasilkan karena begitu muncul jadi buku selalu kelihatan kekurangan-kekurangannya, dan itu adalah proses yang harus kita nikmati bersama. Dalam kesempatan ini, Capi Hakim menerbitkan 5 buku sekaligus berjudul Defense and Aviation Jilid 4, Warna-Warni Purna Bakti, Mengenal Kekuatan Dirgantara, Retired But Not Expired edisi bahasa Inggris, serta karya 2 anak muda didikan Capi Hakim yang berjudul 75 Kata Mereka Tentang Capi Hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Forum Masjid dan Musola BSD menggelar Muslim Games di Insan Cendekia Madani, Tangerang, Banten. Ajang ini merupakan kompetisi olahraga serta tahfiz Quran antar jemaah masjid dan musola di kawasan BSD. Jamaah Masjid dan Musola Sebumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, antusias mengikuti Muslim Games tahun 2022. Mereka akan memperebutkan gelar juara di 5 cabang lomba, yakni futsal, bulu tangkis, tenis meja, panahan, dan tahfiz Quran. Futsal diperuntukkan bagi kategori SD dan SMP, lomba tahfiz Quran untuk SD, SMP, dan SMA, sementara bulu tangkis untuk dewasa dan umum. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, FMMB kali ini menggabungkan bazar dan mabit dalam satu rangkaian acara. Bazar bertujuan untuk memajukan ekonomi umat muslim dan mabit dengan agenda menginap di masjid disertai dengan taklim dan tausiah untuk menambah keilmuan. Sebagai wadah silaturahmi sebenarnya, jadi bukan prestasi atau bukan gengsi untuk menang, tapi adalah wadah silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan antar jamaah di masjid dan musola di BSD, seperti itu Mbak tujuannya. Acara ini bertujuan sebagai wadah komunikasi serta meningkatkan semangat persatuan dan kemampuan umat muslim di bidang olahraga maupun prestasi lainnya. Cuman kita yang penting meramaikan, mensyiarkan, silaturahim terjalin. Soal menang itu ya nomor sekian. Ya, keinginan kemenangan itu dikalahkan oleh keinginan ukhuwah yang menang. Masya Allah. Ya. Agenda tahunan yang sempat terhenti 2 tahun karena pandemi COVID-19 ini akhirnya digelar kembali tahun 2022 selama 2 hari, 17 dan 18 Desember. Kedepannya Muslim Games akan terus dilaksanakan untuk mempersatukan umat muslim di kawasan BSD. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Bayu Ella, iNews melaporkan.